Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin wa ba'du. Ini namanya apa? Halaqah wirausaha. Halaqah itu artinya apa bahasa Indonesianya? Halaq. Halaq itu artinya bundar begini. Yahliqun, mereka berputar. Antum duduknya enggak bundar ini. Biasanya kalau halaqah itu seperti halaqah di masjid. Bikin bundaran-bundaran di masjid, ada kajian dan syekh. Nanti saya usul kepada panitianya jangan bikin di masjid. Biasanya di masjid ada gedung serbaguna, dibikin bundaran begitu. Itu namanya halaqah. Kalau ini bukan halaqah namanya. Kajian biasa. Allah Ustaz. Apapun namanya, khair insyaallah, jazakallahu khair atas kebaikan Anda mengumpulkan teman-teman untuk mempelajari syariat Allah Jalla fi'ala dalam bisnis. Ya. Kemudian juga kalau biasanya dikatakan halaqah niqash, biasanya grup-grup diskusi, kelompok-kelompok diskusi, halaqah. Dari kata halaq arti berputar, bundar. Enggak ada masalah nama apa saja, tetapi ya kurang-kurangnya Anda paham marma atau tujuan dari sebuah kata tersebut. Temanya apa tadi? Urgensi atau halal? Bukan harta haram. Iya, taib. Buku saya harta haram, bukan harta halal. Gimana ini? Pulang saya lagi. Pulang aja kayaknya. Biasanya kalau halaqah itu diskusi sifatnya. Jelas? Ada pertanyaan saya jawab, kalau enggak saya pulang lagi. Karena ini bukan buku saya harta haram, dia harta halal. Ada pertanyaan? Silakan, saya buka pertanyaan. Sampai jam berapa ini? 9. Dengan seluruh tanya jawabnya. Sekarang jam 8 ya. Lumayan lah. Lebih ya, akhi. Berarti 1 jam 20 menit cukup. Silakan, yang mau diskusi silakan. Tidak ada? Fadhal ya, akhi. Silakan, sampaikan. Salam wabarakatuh. Mau tanya Ustaz, kalau misalnya usaha itu, kalau kita ambil keuntungan lebih dari 100% itu gimana hukumnya? Sudah, usahanya apa ini? Biar saya ikut juga 100% lebih, subhanallah. Usaha kaos Ustaz. Kaos apa? Kaos yang sablon gitu Ustaz. Sablonnya gambar siapa? Gambar orang. Pertanyaan saya gambar siapa? Maksudnya Ustaz? Ada gambarnya nggak? Apa tulisannya? Tulisannya misalnya ya masalah duniawi sih Ustaz. Coba apa? Saya ada tulisannya keep your passport safe, jagalah paspor Anda supaya aman. Nah itu kita jual. Ke siapa yang beli ini? Keep your passport. Ada Ustaz yang beli. Iya, ini yang punya paspor aja yang belinya ini, berarti kan? Ini punya paspor nggak bakal beli dia. Berapa persen warga Indonesia yang punya paspor? Rugi antum. Rugi Anda, berapa orang yang punya paspor cuman? Yang lain, kata-kata yang lain. Kata-kata yang lain apa lagi selain keep your passport tadi? Misalnya tubuhkan jenggot, rapikan kumis. Masalah hadis Nabi ya. Rawahu, nggak ada antum bikin rawahu Bukhari-nya, nggak ada. Nggak ditambah hadis HR Bukhari Muslim. Masya Allah, sekarang berubah kitab hadis ke baju. Misalnya. Tapi fokusnya di laba 100%, boleh nggak Ustaz? Apa 200%? Iya akhi, sebentar dulu.
Kalau tidak boleh zat yang diperjualbelikannya, maka labanya tidak boleh walaupun 1%. Makanya nantanya apa perkataan tulisan apa di baju ini? Silakan maju ikhwan, maju. Tapi halaqah itu maju bundar dekat gitu. Ini enggak ada nih. Jangan terus ya. Ini baru mulai bentuk halaqah dia, baru membundar dia. Biasa tapi halaqah santai biasanya ada tehnya. Ini enggak ada, nah doang. Pembukaan enggak apa. Tehnya juga teh pahit, antum enggak bakal mau. Serius. Allah ya barik. Subhanallah. Baju jadi tempat iklan kan ya. Biasanya orang iklan kan di apa namanya? Billboard. Sekarang baju jadi billboard. Enggak ada masalah kalau tulisannya baik, tapi dikhawatirkan kalau salat mengganggu orang yang di depan. Ya, boleh insyaallah taala. Mana tadi yang bertanya tadi? Boleh, baik. Tapi kata-kata yang baik. Cukup? Berarti untuk masalah persentase keuntungannya 100%? Atau lebih? Boleh 300%? 1000% boleh. 1000%? Boleh. Asal Anda nggak nipu jualnya. Berarti bahannya misalnya kita nggak bohong, bahannya ini ya ini. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyuruh Urwah al-Bariqi untuk membeli seekor kambing, beliau berikan 1 dinar. Ternyata beliau membeli di pinggiran kota Madinah, dapat 1 dinar 2 ekor kambing. Di tengah jalan sebelum dibawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang yang menawar 1 kambingnya lagi 1 dinar. Jelas dijual oleh Ruh al-Bariqi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berapa persen keuntungannya ini? 200 plus 100? Dari 50 setengah dinar harga kambing kejual 1 dinar. 100% pada 100%? Keuntungannya? Enggak tahu saya. Yang penting antum tahu kan dari setengah jadi 1. Mau 100 mau 200 terserah antum. Boleh, selagi tidak menipu. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada siapa dikehendakinya. Anda kalau bisnis kayu gaharu diambil dari Irian, ambil di hutan. Berapa harga sekilo di hutan? Sekilo di hutan berapa kayu gaharu? Mas, sekilo kayu gaharu di hutan berapa? Masa nggak tahu di hutan harganya? Ada harga nggak di hutan? Tinggal ambil antum kan? Gratis. Dijual di Timur Tengah sekilonya $5.000 US. Masya Allah. Bilang Masya Allah ya akhi. Masya Allah. Berapa persen keuntungannya ini? Lebih 5.000 dolar. Ini masalahnya bukan rupiah. Jelas ini. Boleh. Baik, pertanyaan kedua. Diskusi kedua. Baik. Fadhal, mic-nya mana? Kasih mic sini berdiri ya, stand up sini. Ada standnya sini, sekiranya maju berdiri, yang bertanya maju. Ada standnya di sini berdiri buat. Enggak, standnya ini yang kayak gini yang berdiri ada enggak? Enggak ada. Udah maju aja nanti. Maju aja, maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kursinya enggak nyaman banget. Ada yang Insyaallah. Salam berkat. Ustaz, ini saya mau nanya tentang urgensi profesi halal ya Ustaz ya. Ya. Agak panjang, nggak apa-apa ya Ustaz? Boleh. Soalnya saya nanya sama Ustaz di masjid rumah saya, disuruh refer langsung ke Ustaz Erwandi. Masya Allah. Allah barik fiik.
Jadi gini, 3-4 tahun lalu saya bekerja di bank konvensional. Betul. Kalau begitu memang biasanya orang suruh nanya ke saya langsung. 3-4 tahun lalu saya bekerja di bank konvensional. Ya. Kemudian saya sambil mempelajari juga agama Islam dan juga sudah konsultasi sama teman-teman saya dan juga keluarga saya. Kebetulan juga saya pada waktu itu tidak kuat bekerja di bank, juga sakit. Betul. Akhirnya Banyak kasus yang sama seperti Anda. saya memutuskan untuk resign. Cuma masalahnya saya masih ikatan dinas di bank tersebut. Ya. Karena waktu itu masih ikatan dinas, saya juga sakit dan saya juga tidak mau melanjutkan lagi. Akhirnya saya putuskan untuk resign dan bilang sama cabang tempat saya bekerja. Karena memang saya sakit, mereka mengizinkan. Tapi karena saya masih ikatan dinas, itu yang namanya ijazah masih di sana, Ustaz. Kemudian ketika setahun kemarin saya mau minta, ternyata urusannya dibilang belum selesai. Dan saya masih dibilang menyisakan bukan hutang, denda. Sama aja. Saya sebenarnya nggak mau bilang itu denda sampai ya masih ratusan juta, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Bagaimana itu? Saya harus menyikapinya. Baik. Cukup. Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salafa wa amru ila Allah, wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Kata Allah Jalla fi'ala, siapa yang datang kepada dia peringatan Allah tentang haramnya riba, lalu dia berhenti, maka orang mukmin ketika tahu bahwa bekerja di lembaga keuangan riba ini adalah pekerjaan yang menuai kutukan dari Allah, laknat dari Allah Jalla fi'ala, maka tidak mungkin dia untuk terus berada di bawah kutukan ini. Fantaha, dia langsung berhenti, dan alhamdulillah Anda berhenti. Falahu ma salaf, yang telah berlalu dimaafkan oleh Allah. Wa amruhu ila Allah, sedangkan urusan yang akan datang di sisi Allah. Kasus yang sama dengan Anda mungkin waktu saya di Semarang kalau nggak salah. Senior bapaknya, senior banget, dah tua, di bank pemerintahan. Dia mengatakan, Ustaz, terus terang sama juga testimoni kayak begini juga. Semenjak saya masuk kerja di bank konvensional tersebut, setiap hari saya pusing dan mesti harus makan obat pusing setiap hari, sakit kepala. Paramex kata dia, Panadol, semua sudah pernah saya coba. Dan tidak pernah berhenti sakit kepala saya. Sampai satu saat saya berpikir, apakah ada hubungan kerja saya dengan sakit kepala. Saya ajukan resign dan berhenti. Semenjak saya berhenti itu sampai sekarang saya tidak pernah makan obat sakit kepala dan tidak pernah sakit kepala lagi. Allah mengatakan, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang yang makan riba, pelaku riba, kata Allah Jalla fi'ula, datang di hari kiamat bagaikan orang kesurupan. Kesurupan tahu, kemasukan jin. Jalan pun sempoyongan. Maka sebagian ahli tafsir menafsirkan ayat ini di dunia dan di akhirat. Di dunia, orang yang bergelut dengan riba tidak pernah akan merasakan kebaikan untuk jiwanya dan termasuk juga raganya. Kasus ini jelas. Ya. Pertanyaan Anda apa tadi? Masih ada utang di bank riba tadi? Dianggap denda itu, dan apakah nanti ketika saya di akhirat itu Tidak. Dan apakah kewajiban saya sama bank itu harus mencicil atau Kewajiban antum mengutang ke dia? tidak? Saya kan karena kami memang perjanjian ikatan Didenda dia? Denda riba juga nggak boleh. jadi didiemin aja nggak apa-apa, Ustaz?
Ah? Maksudnya nggak usah diusahakan. Nggak usah, cabut aja. Ijazah nggak punya ijazah sekarang? Punya. Tay, Bill Gates ada ijazah dia. Orang kaya di dunia nggak ada ijazah dia. Tay, tamat apa dia? Hah? Wallahu alam. Tapi kalau tanya ijazahnya, cari ijazahnya satunya mungkin kemana-mana nggak ketemu dia. Kira persyaratan sukses di dunia itu punya ijazah. Iya kan? Tay, cukup. Tay. Allah barik fiik. Allah salimak ya. Karena kemungkinan tanpa ijazah Anda diberikan rezeki oleh Allah yang banyak. Kalau pakai ijazah Anda S1, PS2, PS3? S1. Gaji jurusan apa ini? Informatika dulu. Dari Telkom Bandung. Kalau gajinya dengan gunakan ijazah ini berapa? Waktu saya berhenti 5,2. 5,2 juta cuman. Ya cuma 5,2 juta. Antum kalau bisnis dagang sehari mungkin bisa dapat 10,3. Iya. Mana pedagang rumah itu, mana pedagang rumah? Buat rumah dia dijualnya sehari bisa 5,3 sehari. Baik. Jelasan tuh. Allah barik fiik. Yang jelas, man taraka syai'an lillah awadahu Allah bima huwa khairun min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti yang terbaik. Bila Anda meninggalkannya karena Allah, pasti dimudahkan oleh Allah Jalla fi'ula. Kisah salah seorang yang sukses bisnis di negara Teluk. Dia sebelumnya bekerja di kantor pajak. Bekerja di kantor pajak. Ketika dia mengetahui bahwa bekerja di kantor pajak adalah haram, dia resign, memulai bisnis usahanya. Sekarang waktu dia sampaikan testimoninya kepada salah seorang ulama di sana, dia termasuk menjadi orang yang kaya di negara Teluk itu. Kalau kaya di negara Teluk, di Indonesia kaya atau miskin dia? Subhanallah. Kata dia, kalau andai bekerja saya sebagai pegawai terus, nggak bakal saya sekaya ini. Walaupun korupsi nggak sekaya itu juga kan, yang kayus nggak sekaya banget kan ya. Santai. Allah barik fiikum. 3. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arif. Arif? Ya. Ya Pak Arif. Yang saya mau tanyakan ini Ustaz terkait jual beli saham gitu ya. Ya. Investasi di saham. Kalau nggak salah saya baca sih saham kalau untuk investasi bukan spekulatif dibolehkan gitu ya. Siapa yang bolehkan? Oke. Ya udah saya tanya dulu aja deh. Saya mau nanya, andai kan kita berinvestasi di saham tapi nggak spekulatif, investasi murni, itu apakah diperbolehkan atau tidak? Jika diperbolehkan, perusahaan jenis apa? Karena kan biasanya kita investasi di saham, sedangkan perusahaan itu sendiri memiliki utang di bank gitu. Masya Allah. Dan produknya juga kebanyakan produk dan pemiliknya non muslim. Terus pertanyaan kedua, apa hukumnya kita membeli barang-barang yang produknya itu buatan non muslim? Contoh aja ya, misalnya sepatu Nike, Adidas. Ya, mic ini ya. Ya, terus jam tanganan tuh. Ya. Terus misalnya saya sempat naik kendaraan gitu, teman saya bilang gini, ngapain kamu beli Shell, dia beli Pertamina aja, Shell duitnya buat nyerang Palestina gitu Ustaz. Saya butuh penjelasan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Allah barik fiik. Berdiri dulu antum sebentar. Yang pertama tadi apa? Yang pertama terkait ini Ustaz, jual beli saham investasi di saham. Jual beli saham perusahaan. Di buku harta haram saya rincikan kan ya, syarat-syarat jual beli saham ada atau tidak? Ada. Pertama syaratnya apa? Belum baca tapi ada. Siapa yang bilang ada? Perusahaannya harus jenis usaha bergerak di bidang yang halal. Kalau dia pabrik rokok, boleh kita beli perusahaannya, sahamnya? Tidak. Pabrik minuman keras? Tidak. Harus bergerak di bidang usaha yang halal. Kedua,
tidak punya pinjaman dengan riba. Yang kedua ini repot. Kalau yang pertama tadi masih banyak alternatif. Perusahaan mana yang tidak ada pinjaman dengan cara riba? Ada? Tidak tahu kan, tidak ada. Di Timur Tengah mungkin ada seperti perusahaan Sabik atau Bank Arroji, yang memang mereka mengumumkan bahwa perusahaannya perusahaan yang halal, perusahaan syariah. Karena bila dia pinjam dengan riba, kita kan pemegang sahamnya, pemiliknya kan. Setuju kita, mau tidak mau kita berarti meminjam juga dengan riba. Ini repot kayaknya ya. Anda bisa beli saham perusahaan di Timur Tengah, bisa dibeli di sini? Dan ini jarang yang selamat. Hampir semua perusahaan, walaupun mereka tidak ada pinjaman dengan riba, tetapi dalam anggaran dasarnya, ADRT-nya, memungkinkan perusahaan untuk menambah dananya dengan cara meminjam ke lembaga keuangan konvensional dengan cara bunga atau riba. Kalau Anda beli ini dan berarti Anda setuju ini, Anda mengatakan saya beli sahamnya, tapi saya ingkari dalam hati. Tidak mungkin Anda ingkari dalam hati walaupun Anda ingkari, tapi Anda membelinya. Jelas? Ya, tadi. Masih ada kesempatan beli saham? Masih, betul masih. Tanyakan apakah ada di anggaran ADRT-nya bahwasanya perusahaan mungkin untuk menambah modalnya dengan cara meminjam dengan cara riba. Kalau tidak, jangan beli di pasar saham. Bila ada teman punya PT perusahaan, mereka kan cari modal kan? Saya ingin ikut memberikan saham di perusahaan Anda. Untung rugi-rugi, begitu kan ya? Bisa kali ini bisa? Allah yasir insyaallah. Kalau nggak bisa juga bikin perusahaan sendiri. Bisa yang ini? Insyaallah bagus, lebih bagus perusahaan sendiri yang bikin daripada sekedar memberikan saham. Allah barik fiik. Kedua apa? Kedua? Ini lebih terkait pembelian barang-barang yang tadi yang saya jelaskan, mereknya Nike, Adidas, ataupun beli bensin diesel gitu. Sedangkan notabene katanya duit itu dipergunakan untuk menyerang saudara-saudara muslim kita. Baik. Di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Yahudi notabene atau tidak dia menyerang umat Islam di Madinah? Para sahabat dan Rasulullah tetap berbisnis dengan mereka atau tidak? Tetap berbisnis dengan mereka. Kalau Anda berbisnis dengan mereka dengan cara yang halal boleh. Ya. Jelas ini. Karena ini bukan dinamakan dia dengan menolong langsung. Kalau yang Anda berikan kepada dia peluru itu betul. Tapi Anda beli dari dia produk, barang dan atau jasa. Bisa jadi dibelikan dia peluru, bisa jadi tidak. Jelas? Billahi taufiq. Allah barik fiik. Antum kalau umroh ke Mekah di depan Masjidil Haram ada McD di situ. Ada KFC. Iya kan? Depan pintu Masjidil Haram itu keluar langsung ada KFC situ. Punya Yahudi itu bukan KFC itu? Berarti dosa semua orang umroh haji itu. Ada. Konsep ini ada pertanyaan dari Ahmad. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Apakah boleh pakai kartu kredit bank konvensional tapi kita pakai cicilan 0% tanpa bunga? Yang kedua, bolehkah menabung di bank konvensional tapi hanya untuk transfer dan pembayaran PLN dan lain-lain? Satu-satu dulu. Yang pertama kartu kredit konvensional tapi kita cicilannya 0% tanpa bunga. 0% tanpa bunga ini maksudnya apa? Yang bertanya? Ustaz yang bertanya. Nggak boleh ditanya dia? Nggak boleh? Ada mic nggak di situ? Nggak ada mic? Kok nggak boleh ditanya, nggak boleh bertanya juga berarti? Cuma mendengar doang.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya itu kalau misalnya saya beli misalnya tempat tidur gitu, jadi kan ada yang cicilan. Ibu beli apa? Misalnya tempat tidur. Kok tempat tidur? Mobil. Apa Ibu? Tempat tidur doang yang bisa, nggak apa-apa. Tempat tidur, terus harga tempat tidur itu berapa? Misalnya 6 juta gitu Ustaz. 6 juta, murah ya? Murah. Hah? Oh mahal. Tahu, 6 juta tempat tidur. Hah? 6 juta tempat tidur. Nyicil setiap bulan berapa? 6 juta dibagi 12 aja gitu Ustaz. 15 berapa? 500.000 sebulan. Terlambat? Tayyib. Ini riba atau bukan? Iya, tapi kalau misalnya nggak terlambat, Artinya, kalau terlambat ibu setuju bayar bunga? Setuju. Wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah mengharamkan riba, ibu setuju bunga. tapi saya tidak pernah tidak telat karena saya tidak mau. Walaupun ibu tidak telat, tetapi di situ ada persyaratan. Iya, dan ibu setuju atau tidak itu persyaratannya? Kalau ibu tidak setuju, tidak bakal di ACC, dia pembeliannya. Berarti masih boleh? Tidak boleh. Hidup apa? Salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia terbaik diciptakan oleh Allah Jalla fi'ula dan mendapat jaminan surga di dunia. Masih di dunia dapat jaminan surga. Kasur beliau berapa harganya? Berapa juta rupiah? Pelepah korma ya, ambil daun kelapa itu antum ini. Tidur di sana. Itulah kasur Rasulullah SAW dahulu. Hidup apa adanya. Ya, tidak pernah beliau berhutang. Kalau beliau mengatakan kepada sahabatnya, siapa yang belikan kasur yang empuk buat aku, bisa atau tidak? Ini apa gede banget nih, Masya Allah. Buat beli kasur ini. Untuk apa? Supaya jangan riba. Iya, untuk beli kasur agar tidak riba. Masya Allah. Jelas antum itu? Sebentar. Kartu kredit bank syariah, kali buat terlambat melunasinya, dikenakan denda atau tidak? Ibu jawab. Ada. Sebentar. Berarti ini masih syariah atau kartu riba ini? Ibu? Riba atau syariah? Riba, alhamdulillah. Tidak ada kartu kredit ini yang syariah, tidak ada. Allah barik fiik. Karena kalau kartu kredit syariah terlambat Anda melunasinya, tidak dikenakan apapun juga. Tapi bila dikenakan pertambahan, ini dia yang riba jahiliyah. Anzirni azidka. Beri aku masa tangguh, maka akan aku tambah utang yang kubayar kepada Anda. Masih ada yang bertanya? Panitia mana? Tunjuk nih panitia, banyak sekali yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kurniawan, Pak. Kurniawan, Masya Allah. 3 tahun yang lalu saya mulai usaha. Masya Allah. Salah satunya itu dari kartu kredit. Usaha kartu kredit gimana maksudnya? Modal kartu kredit. Pinjam dengan riba berarti ini? Ya, Baik. ada kerugian bisnis selama beberapa bulan yang lalu. Terus 3 bulan yang lalu ikut seminar syariah. Kartu kredit. Terus Ya. di situ terangkan bahwa nggak boleh gitu kan. Ya. Kemudian karena memang usaha saya juga lagi turun, Ya. gitu. Kemudian saya berazam untuk tidak menggunakan itu lagi. Ya.
memang saldonya juga lagi kosong kan. Ya. Setelah itu saya Plafonnya udah dihabiskan mereka. Terus. Ya paling ada masih sedikit lah, Ya. sekitar paling berapa puluh juta gitu. Ya, Masya Allah. Saya punya sekitar 26 kartu kredit. 26 lembar. 26 lembar. Masya Allah. Semua bank berarti ada di situ. Ada yang Bang Udin juga ada. gimana? Bang Udin. Bang Udin aja juga Pak. Ya, Masya Ya, Allah. itu pakai KTP aja tak. Kemudian ini tak masalah gini, ini kan riba tak. Saya berhenti, tapi kan saya punya hutang tetap ke bank. Apakah saya harus tetap bayar penuh tanpa bunga, atau apakah saya minta diskon atau tidak usah dibayar? Pak? Tay. Kalau tidak dibayar, Anda punya ilmu kungfu atau tidak? Ngilang tak? Hah? Ngeplang tak? Menghilang ke hutan Kalimantan Jadi, gitu. biasanya, tak, kalau misalkan kita nggak bayar bisa, cuman kita artinya nggak bisa atas nama saya, KTP saya, apa segala macam nggak bisa ada transaksi apapun. Tay. Allah barik fiik. Dalam kondisi seperti ini, Allah mengatakan yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan riba. Ya. Allah hancurkan riba. Berarti masihkah mungkin seorang manusia untuk mengembangkan usaha dan harta dengan cara riba? Mustahil. Kecuali dengan satu cara. Siapa yang tahu? Mustahil Anda bisa sukses dalam usaha dengan cara riba. Kecuali satu cara. Siapa yang tahu? Bukan riba namanya, ya akhi. Caranya pergi keluar dari bumi dan langit ini, bikin bumi langit sendiri. Karena Allah telah menentukan yamhaqullahu riba. Allah hancurkan riba. Dan para pembuat riba itu, teori-teori riba, di seluruh buku-buku mereka mengakui tidak mungkin ekonomi dikembangkan dan membawa kepada ketentraman dan kemakmuran dengan cara riba. Jelas. Dan Anda salah satu korbannya. Iya tak? Ya, Tay. Sekarang korban ingin lari dari bencana. Saya 3 bulan yang lalu udah berazam tak. Jadi katanya kalau kita berazam supaya kan itu kan masih ada tadinya kita bayar 10% talang atau masih ada lah untuk bisa kita ini. Cuman saya udah berazam dan saya potong semua. Jadi saya nggak akan bisa menggunakan kartu kredit itu kecuali online pun udah saya. Alhamdulillah. Kalau sudah dipotong kartu kreditnya, sudah berhenti Anda berarti kan ya? Sudah berhenti. Cuma masalah sekarang hutang Anda ke mereka Ya itu makanya saya tanya apakah wajib dibayar atau tidak? wajib dibayar ataukah pokoknya saja? Ataukah sama bunganya ataukah kita boleh minta potongan 70%, 50% Tay. ataukah tidak sama sekali? Tidak sama sekali bukan. Tidak pokoknya Anda bayar, juga tidak bunganya, ini tidak boleh secara syariat. Karena Anda berhutang kepada dia. Kecuali tidak mampu apa boleh buat. Maka yang Anda bayar, falakum ru'usu amwalikum kata Allah. Jika kalian bertobat dari riba, untuk kalian hanya pokok uang kalian saja. Kewajiban Anda hanya mengembalikan pokok uang bank-bank tersebut. Pokoknya tak. Ya, bunganya tidak. Karena kalau Dan bunganya pun mereka tidak bisa menagih dan menariknya dari Anda kecuali pakai preman. Secara hukum legal manapun di dunia ini tidak bisa. Bunganya itu, ribanya itu tidak bisa. Tapi yang pokoknya bisa. jadi kalau dari pokok nanti bisa ada diskon tak. Dikasih diskon lagi antum? Setelah 8 bulan kita nggak bisa bayar, nanti ada diskon. Boleh, diskonnya ambil sebanyak-banyaknya. 100% diskonnya. Karena itu 70% tak. Allah ya barik fiik. Alhamdulillah. Alhamdulillah diskonnya. Tapi diskonnya jangan-jangan hitungnya dengan bunga juga enggak? Misalkan Bunganya 500%, diskon 70%. nanti kan kita kan ada ini nggak tak perhitungan di bank. Nanti. Nah, saya misalkan limit saya 10 juta, kalau tidak jadi 15 kita hanya bayar 10 juta aja kan tak. Seharusnya pokoknya kalau kita minta diskon bisa sampai 5 juta berarti kan udah kurang dari pokok. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah ya barik fiik. Jazakallahu khairan. Cukup? Satu lagi tak. Boleh. Ini dengan tadi Bang Udin tak.
Iya, Bang Udin. Dan Bang Udinnya kita kan pakai persentase tak dulu tak bagi hasil. Kemudian kita bisnisnya rugi, otomatis kita nggak bisa nambah kasih bagi hasil gitu tak. Bagaimana bagi hasil? Pokoknya aja habis, ya kan? Baik. Nah, kemudian Bang Udin minta uangnya. Bang Udin minta uangnya. Bukan Bang Udin namanya ini sekarang. Bang Robert namanya ini. Kalau Bang Udin, Masalahnya kita dulu ini tak, memang perjanjiannya itu bagi hasilnya kalau rugi ya tanggung sendiri oleh pengelola. iya betul. Ini akadnya pinjaman riba. Bukan namanya akadnya mudharabah. Mudharabah yang syar'i, rugi di luar kelalaian pengelola ditanggung pemilik modal. Bagi pengelola dia sudah rugi waktu 3 bulan, 4 bulan dia mengelola tidak dapat apa-apa pun juga. Jelas? Jadi gimana tak? Jadi gimana bilang ke Bang Udin tadi? Kamu kalau begini jadi robet kamu. Jangankan kamu Bang Udin, Bang 20 saja tidak berani nagih ke saya. Ya. Jelas antum? Jelas. Kalau yang mudharabah syar'i, ini modal 100 juta. Silakan Anda putar dalam bentuk usaha apa? Dagang, bisnis, segala macam. Dengan keuntungan umpamanya buat Anda 60, buat saya 40. Kerugian yang di luar kelalaian Anda saya tanggung 100%. La qadarallah, setelah barang dibeli hilang atau terbakar semuanya, habis. Rugi saya seberapa tadi? 100 juta kan ya? Sesen pun tidak ada kewajiban mengganti. Kecuali ada unsur kelalaian dari Anda. Jelas ini? Baik. Allah barik fik. Satu lagi tak, Sebentar. Panitia boleh? Cukup 2 saja. Ya, beliau ingin 4 beliau. Walaupun lagi bangkrut pun pengen 4. semuanya lagi beruntun tak. Jadi modal, usaha bangkrut, sekarang Terserah beliau. Kalau beliau izinkan 4, saya nggak ada masalah. Karena banyaknya yang pertanyaan, jadi cukup 2 aja. Cukup 2 saja. Itu KB ya. Ya silakan siapa yang bertanya. Boleh Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terbatas. Ustaz, saya dengan Antri. Siapa? Saya dengan Antri ya. Antri. Muslim. Muslim. Andre Muslim. Ya. Sama Erwandi juga Muslim. Baik, dan pertanyaan saya gini, bahan ini kan banyak sekali properti tanpa riba. Properti tanpa riba. Ya, Masya Allah. jadi saya tadinya pengen belajar, pengen mencoba. Ya. Tapi setelah saya tanya beberapa properti ini terkait dengan akadnya. Ya. Bagaimana sebetulnya properti tanpa riba itu akad yang saat itu? Karena saya lihat mereka masih mengarahkan ke bank syariah. Satu itu, yang kedua, apakah boleh jaminan yang belum lunas itu kita jaminkan menjadi jaminan kita? Jadi saya beli rumah, saya cuma cukup untuk DP. Nah, sisanya saya bayar cicil selama 5 tahun. Itu flat tanpa bunga, karena dia sudah menaikkan keuntungan. Nah, tapi mereka minta jaminan. Nah, sementara saya tidak punya jaminan sama sekali. Nah, saya pikir sertifikat itu tetap aja ditaruh pemilik tanah atau properti itu. Baik. Nanti setelah lunas saya pikir, nah apakah boleh nggak sertifikat itu menjadi jaminan? Allah barik fik. Sebentar. Antum kenal ini Elang Gumilang? Iya, kenal. Mahasiswa S2 saya di Tazkiyah dia. Ekonomi Islam. Saya ketemu di kajian properti tanpa riba ini. Terus apa kata dia? Saya belum diskusi sebenarnya, cuman begitu saya mengikuti kajian ini masih menurut saya itu tadi terkait dengan akadnya seperti apa ya, biar memang ketika ada orang ambil kitanya tenang, dia pun juga tenang. Nah, itu baiknya seperti apa ya? Baik. Mungkin detailnya bisa nanti kita bicarakan atau minta dia Elang untuk tulis bagaimana detailnya, nanti mana lihat bisa disosialisasikan insyaallah taala. Tetapi mungkinkah properti dengan syarat syar'i? Ya mungkin.
Karena yang memiliki bumi dan langit ini siapa? Allah. Ketika Allah mengharamkan riba, pasti dengan yang halal bisa dijalankan. Tidak mungkin Allah memerintahkan kepada kita sesuatu yang mustahil. Mudah. Seperti dengan cara yang halal mudah. Langkahnya, ini tuh pengen langkahnya atau nanti aja? Pengen langkah-langkahnya atau nanti saja? Kalau boleh sih kasih Taib. gambaran aja. Saya gambaran. Insya Allah. Anda punya modal untuk bangun properti? Insya Allah. Nggak perlu modal dari bank? Tanah punya berapa hektar? Taib. Artis mas sekarang hanya masalah penjualan. Penjualan kuat dengan cara cash. Yang tadi dasarnya sih awalnya saya melihat ada beberapa teman-teman di luar kantor dan ada beberapa teman-teman di luar pergaulan. Saya lihat mereka bekerja setiap hari, tetapi impian mereka satu hari ingin memiliki rumah. Tetapi teman-teman ini artinya setiap akhir bulan mereka harus membayar cicilan kontrakannya atau kosannya itu. Saya berpikir, sebenarnya nggak usah cicil ke properti aja harusnya sebenarnya dengan gaji yang dia dapat. Jadi di tahun yang berkala uang itu mungkin akan menjadi rumah, akan menjadi bayaran cicilan. Insya Allah. Nah, itu yang saya Taib. Allah saya berfirman. belum paham cara-caranya seperti itu. Iya. Bikin rumah tadi 100 juta umpamanya harganya dengan tanah. Kalau cash. Mereka kan nggak beli cash kan nyicil. Anda menjual umpamanya 10 tahun 200 juta. Sudah untung 100 juta kan? Ini boleh untung 100%. Berbeda dengan yang tadi. Kaos. Karena ini jangkanya waktunya panjang. Kalau kaos nyicil 5 tahun mau. Ini berbeda. Maka boleh nyicil dia dengan cara jangka yang panjang, dengan syarat terlambat tidak ada denda. Tetapi balik namanya nanti setelah lunas. Karena kalau Anda balik nama langsung dia nggak nyicil lagi dia. Ya, artinya saya berpikir nih, kemarin saya bertanya, ini yang menjadi boleh nggak jaminan itu? Artinya kalau saya sih merasa aman, karena sertifikat itu ada di kita. Ya udah, dijaminkan dia ada sertifikatnya. Boleh. Karena belum lunas. Allah barik fik. Salam. Sebentar, karena Ahmad juga banyak yang bertanya, mungkin di Ahmad dulu sebentar. Nanti 2 kali di Iwan, 1 kali di Anwar. Sebentar, jumlah akhwat berapa orang? Ada Jumlah akhwat yang hadir berapa orang? Masa 1:2? Ini hadir laki-laki banyak. Akhwat berapa orang? Cuman 7 orang kan ya akhwat ya? Berapa orang akhwat? 12. Ini berapa ini? 120. 10 ikhwan baru 1 akhwat. Setuju antum? Ibu setuju ibu? 4:1 itu bagus, masya Allah. Antum baru punya berapa? Antum punya berapa? 2. Enggak berani ngomong, udah enggak apa-apa. Ngomong pun tidak berani, subhanallah. Laki-laki baru 3 ya. Ini keempat tay. Habis itu perempuan. Fadhal. Salam berkata. Intan, pernah dengar saya kalau. Masya Allah. ini masih berhubungan dengan properti Ustaz. Ya, Intan. Misalnya seperti ini Ustaz, kita ada tim kebetulan ingin ekspansi. Minggir dikit Intan, biar berbinar Intannya. Bismillah. Mau ekspansi dan Ekspansi itu artinya apa? istilahnya mau ada berkembang lagi Ustaz. Berkembang lagi. Ada beberapa aset yang mau tanah yang kita ambil. Ambil atau beli? Beli Ustaz. Antai. Bismillah ya. Kebetulan kita punya rencana untuk yang sebelum-sebelumnya kita pakai pribadi semuanya. Nah, untuk Maksudnya pakai pribadi? pakai dana pribadi. Alhamdulillah. Bahan baru. Ya. Kebetulan yang untuk satu tempat ini kita ingin mencoba menggunakan dana dari bank. Ya. Seharusnya kan syariah ya Ustaz, bank yang kita ambil Terus. dengan klausul tertentu. Ya. Tapi apabila ternyata link yang kita punya sekarang ini yang bisa mengakselerasi apa yang kita inginkan hanya bank konvensional. Masa.
Tidak ada riba sama dia. Dia riba. But Enggak, yang saya tanyakan apakah ada bukan pengecualian tapi keringanan. khusus apabila misalnya mengubah klausul dengan cara tidak ada yang namanya bunga maupun denda gitu. Apabila mereka mengiyakan, apakah saya boleh memakai bank tersebut? Bank konvensional tidak mungkin. Bukannya kalau misalnya ada suatu proyek tertentu kita bisa mengubah klausul dari mereka? Bank konvensional kan bentuknya pinjaman uang. Tidak ada di konvensional pembiayaan, pinjam uang. Kredit kan? Kredit pinjaman artinya kan ya? Ya. Lalu Anda bayar berlebih jadi riba walaupun sedikit kelebihannya. Maka kalau dengan bank konvensional tidak ada celah untuk dibuat akadnya menjadi syar'i. Tapi kalau dengan bank syariah masih ada harapan. Nanti kalau antum ingin dengan bank syariah, datangi mereka. Katakan saya mau pelajari dulu ini sudah syariah atau belum klausul-klausul Anda ini, saya bawa ke ustadz saya. Bilang begitu. Itu Citra Grand kan dekat sama saya kan? Nanti saya lihat, perbaiki mana kalau dia mau jalankan, kalau tidak apa boleh buat. Walaupun syariah tersebut misalnya semua klausul sudah bagus, tapi ada yang namanya denda itu tidak boleh. Tidak boleh, tidak bagus namanya berarti. Baik, Allah barik fiik. Allah salam. Ya Allah. Udah berapa ya Bapak-bapak? Dia yang keempat. Ya Masya Allah. Salam terkata. Siapa nama itu? Arifin. Fadal. Penyambung dari masalah denda, ada beberapa BPR yang syariah atau non syariah mengatakan bahwa denda ini tidak diambil untuk keuntungan bank itu, tapi diberikan kepada dana sosial. Kenapa tidak diambilnya? Tanyakan. Taib. Berarti dia bikin akad riba atau tidak? Sudah berdosa dia atau belum? Sudah berdosa. Tapi ingin dia menjadi apa? Robin Hood apa? Curi harta orang, berikan kepada fakir miskin. Pemberinya kepada fakir miskin dianggap batal secara syar'i. Tidak dapat pahala pun juga. Mencuri dapat dosa, potong tangannya. Ini Bang Robin Hood namanya, bukan Bang Syariah. Bang Robin. Salam terkait. Sampai jam berapa? Sampai jam 9 ya. Alhamdulillah. Tinggal 35 menit lagi. Mana yang bertanya ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustaz, saya mau nanya tentang prasyarat reseller. Apa Ibu? Reseller. Persyaratan reseller. Kalau misalkan ada yang mengharuskan untuk menjadi reseller, misalkan dia harus membeli produk sejumlah tertentu atau membayar uang sekian, apakah itu boleh Ustaz? Membayar tidak boleh. Tapi kalau membeli terserah. Tapi statusnya putus hubungan antara pembeli dengan penjual. Kalau umpamanya si penjual mensyaratkan kamu harus jual di angka sekian. Setelah dia beli, lalu ada yang cocok dengan harga yang lebih tinggi 2 kali dari yang dibuat standar oleh si produsen. Boleh dia jual dan halal keuntungannya walaupun tadi dia menyetujui persyaratannya. Jelas ini? Jelas? Tahu. Ada yang bertanya lagi? Ya, 4 bapak, 1 laki-laki, perempuan, ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amri Ustaz. Siapa? Amri. Saya. Ini Ustaz, saya alhamdulillah mulai tahun ini mau coba untuk menghilangkan riba di kehidupan saya. Masya Allah. Baru memulai. Ya, Alhamdulillah. Asuransi Asuransi tutup sudah, rekening bank sudah. Rekening bank, mau pindah syariah, saya lebih bingung untuk rekening bank
Banknya syariah atau non syariah? Saya naik ke syariah, naik ke syariah. Baik. Cuma masih satu yang konvensional, tapi yang sebagian besar saya mau pindah ke syariah. Baik, Allah barik fiik. Cuma yang satu lagi yang masalah kredit, saya masih ada kredit rumah di bank konvensional. Anda di sini kayaknya capek saya muter. Kalau bisa antum diri sini. Kalau tidak keberatan. Masalahnya kursinya nggak muter, atau kursi muter masalah. Ayo. Jadi masalah yang terakhir kredit. Kredit rumah, antum di rumah dengan cara tidak tunai. Iya, dengan kredit. Tahu. Di bank konvensional. Tapi Bank konvensional dia jual rumah, enggak kan? Tidak hanya pinjaman, Anda berikan pinjaman uang, lalu bayar berlebih ke mereka yang memberi akad, semuanya Anda sendiri. Baik. Ini pinjaman riba. Terus pinjaman riba bukan pinjaman di bank. Riba ya akhi. Baik. Haram. Terus jangan dipindahin. Tidak. Kalau Anda pindahkan ke syariah, akadnya masih riba. Baca di buku Harta Haram saya bahwa pemindahan kredit dari bank konvensional ke bank syariah masih riba bentuk akadnya, dan akan Anda rugi 2 kali Anda nanti. Solusinya, ini solusi kan ya? Sekarang rumah itu kalau dijual berapa nilainya? Masya Allah. Utang Anda ke bank konvensional itu berapa? Kok lebih mahal utangnya pada rumahnya? Harga rumah berapa? Sekarang sekitar, kalau di daerah saya itu 1,5. Saya beli dulu sekitar 400. Iya, 1,5. Utang Anda ke bank konvensional tadi berapa? Saya pas renovasi saya jadi 350 juta. Pokoknya. Udah jual aja rumah, tutupi utang riba, pindah ke rumah yang baru. Untung Anda berapa? 700 juta kan ya? Lebih kan ya? 1,2 kan? Hah? Boleh, kalau pinjam nggak riba, tapi saya menjamin Anda 350. Mending jual rumah Anda, lebih cepat, lebih untung. Beli rumah 1, berapa sekarang? 1,5? Ya. Tutupi utang 3,5, berapa tinggal? 1,2. 1,2, Anda usahanya apa? Karyawan. Ini bisa dapat 3 rumah kan 1,2? Iya. Dapat 3 rumah. 400. Rumah yang satu untuk istri pertama, yang kedua istri kedua. Nama antum siapa? Jangan sebutkan Amri. Timara istri ente nanti. Ini mau bertobat riba atau mau kawin lagi tujuannya? Jelas Amri? Allah ya baik. Jangan yang terakhir itu jangan ikutin. Jual rumah Anda, pindah ke rumah yang baru, Anda punya modal untuk usaha. Sisanya. Jelas? Bila taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gesang. Siapa nama antum? Gesang. Gersang apa gesang? Artinya apa itu? Hidup. Oh subhanallah. Hidup. Silakan hidup. Kenapa? Alhamdulillah, berarti Anda berjalan jalan yang salah. Jadi saya benar bergabung di grup para pemirsa juga. Masya Allah. Bisnis itu saya suka jualan casing. Casing itu apa? Masya Allah. Iya, casing iPhone. Permasalahannya begini Ustaz. Jadi saya itu kebetulan saya ada di komunitas iPhone juga, dan saya kenal sama Akhi Luki gitu, kenal. Mana Luki mana? Ya akhi. Dia terkenal sehingga nggak kenal ente, tapi ente kenal dia. Terus Luki, Masya Allah. Iya, misalnya gitu. Terus saya menjual casing iPhone-nya Ahluki gitu. Saya udah punya. Bagaimana kalau casing Ahluki, casing iPhone-nya saya jualin? Gitu. Nah, boleh nggak gitu? Maksudnya barangnya tidak sama saya, tapi barangnya sama Ahluki. Seperti tadi pertanyaan aku, jadi saya lagi terus. Tapi saya udah punya kesepakatan sama Ahluki bahwa
boleh sekian, tapi jangan dijual dengan harga COGS, harga ecer kode HDP ini nggak boleh. Pokoknya harganya misalnya 420.000 ya udah disuruh ke atas boleh. Dia punya persyaratan seperti itu. Itu jadi barangnya bukan sama saya gitu. Iya. Yang pertama. Tapi dia sudah mengizinkan Anda untuk menjualkan. Mengizinkan. Alhamdulillah boleh. Sudah ada satu lagi, Ustaz. Yang kedua, saya suka jual kayak voucher pulsa gitu, Ustaz. Apa? Voucher pulsa. Tapi kalau di iPhone itu namanya iTunes gift card, Ustaz. Apapun lah, penting voucher kan ya. Iya, tapi bentuknya itu jadi gini, Ustaz. iTunes gift card itu ada bentuk fisik dan bentuk elektronik, Ustaz. Kalau bentuk elektronik itu menjualnya belinya itu dari iTunes Store itu dari pakai kartu kredit, Ustaz. Menurut saya itu kayak seperti subhat, Ustaz. Jadi saya tidak. Kalau tidak pakai kartu kredit nggak bisa. Bukan pakai kartu kredit saya, Ustaz. Jadi nggak apa-apa, kalau pakai kartu kredit orang dia yang berdosa punya kartu kredit, Anda nggak apa-apa. Jadi saya misalnya gini, misalnya teman ibu saya dia suka mengumpulkan beli iTunes Gift itu dari Apple, tapi saya menjualkan gitu. Tapi pakai kartu kredit saya soalnya setelah saya dengar kajian di YouTube juga dan saya mulai mengenal sunnah, jadi saya sudah tidak mau menggunakan kartu kredit. Masya Allah. Tapi masalahnya saya menggunakan kartu kredit orang gitu, tapi menjual. Yang jual belikannya kan yang punya kartu kredit itu yang belinya nggak ya? Iya, Ustaz. Anda kan enggak kan ya? Tidak, Ustaz. Nggak masalah. Soalnya saya jadi itu kan kartu kredit itu kan suka. Tapi kan bukan Anda. Betul. Dia yang beli. Anda beli dari dia. Tidak ada masalah. Cukup. Allah barik fiik. Assalamualaikum. Masih deg-degan? Allah barik fiik. Alhamdulillah. Sembuh Anda. Alhamdulillah barik fiik. Udah berapa Bapak ini? 3 kan udah nih? Tadi berapa? 4 ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yanuar, Ustaz. Siapa? Yanuar. Padang, Pak. Campuran. Campuran, Tay. Begini, Ustaz. Profesi saya sekarang ini jasa penilai valuer, Ustaz. Jasa penilai itu ada 2. Yang satu adalah terkait dengan penilaian saham, yang satu lagi penilaian properti. Kebetulan izin saya hanya penilai saham dan beberapa teman ada yang penilai properti. Yang jadi masalah ini terutama untuk penilai properti itu lebih banyak terkait dengan bank konvensional. Jadi penilai properti itu menilai tanah, bangunan, mesin atau apapun juga yang dijadikan jaminan. Kalau di penilai bisnis mungkin juga ada klien yang dari bank misalnya. Saya menyadari rasanya memang udah tahun ini rasanya udah nggak nyaman. Tapi yang jadi masalah sampai saat ini saya sudah punya beberapa cabang, ada yang di Jakarta, ada yang di Medan, ada yang di Semarang dan mungkin juga di Surabaya. Jadi sudah mungkin lebih dari 100 karyawan yang terlibat di perusahaan ini. Saya pengennya mau mundur, tapi kalau saya mundur berarti perusahaan ini akan bubar karena nama perusahaan ini bukan nama saya, Yanuar dan rekan gitu. Jadi kalau saya keluar berarti perusahaannya harus dibubarkan dan mereka harus cari izin baru lagi. Apa yang harus saya lakukan, Ustaz, untuk mengatasi semuanya? Walaupun Masya Allah, walaupun perusahaan Anda tidak terlibat langsung dengan riba, tetapi membantu proses ribanya. Karena tanpa valuer ini kan nggak bisa ribanya jalan kan ya? Tapi Anda bukan riba. Kalau ingin tetap terus bertahan nggak ada masalah. Tapi kalau Anda masih deg-degan, sebaiknya tinggalkan. Tinggalkan, cari yang halal yang lain. Kalau saya sebagai penilai bisnis itu mungkin saya bisa kebetulan untuk penilai bisnis tidak banyak bermain di bank konvensional karena lebih banyak saya main di seperti pasar modal untuk perusahaan-perusahaan yang IPO atau boleh. Ya, cuma mungkin kliennya nggak boleh bank dan sejenis saya. Iya betul. Nah untuk yang partner-partner saya yang lain yang izinnya penilai properti ini gimana ya, Ustaz? Untuk apa? Kan saya punya partner beberapa, mereka itu punya izin penilai properti yang itu tadi yang mereka yang langsung terkait dengan bank konvensional itu. Yang itu hentikan aktivitasnya. Itu yang banyak.
Itu yang berat harus ngomong semua dengan para partner ini Ustaz ya. Yang sementara mereka. Udah, antum resign saja sendiri. Gimana Ustaz? Resign sendiri, bikin perusahaan sendiri yang. Kalau saya resign sendiri, perusahaannya bubar, berarti mereka juga bubar semua. Bagus. Biar ribanya hilang. Bikin perusahaan sendiri, kemudian Anda hanya mau menilai sesuatu yang sesuai dengan ketentuan syariat. Baik. Allah barik fik ya. Cukup, selesai sudah jam 9 kan ya? Tinggal 15 menit. Assalamualaikum Ustaz. Iya, 15 menit. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kok nama saya sama? Januar, Padang juga. Kok Januar Jawa? Allah barik fik. Masya Allah alaik. Dekatin dikit deh. Saya bekerja di TV. TV apa? Salah satu TV swasta. Bukan TV dakwah. Ada TV dakwah. Wallahu alam. Teruskan. Wallahu alam. Seperti kita tahu mungkin isi TV seperti itu lebih banyak berdalamnya. Terus. Kebetulan saya di tim produksi. Produksi yang maksiatnya itu. Sudah atau masih belum? Allah. Kenapa nunggu hari raya? Kalau meninggal sebelum itu gimana? Secepatnya, secepatnya. Jangan nunggu hari raya. Pertanyaan saya ada juga, kalau saya hijrah tapi masih di pekerjaan yang sama di TV tersebut tapi bukan sebagai tim produksi, katakanlah sebagai finance atau HRD, apakah tindakan saya betul? Pertanyaan yang kedua, bagaimana kita mengukur diri? Apakah saat ini kita sudah pasti hijrah atau tidak? Kenapa saya tanya begitu? Karena ketika saya konsultasi dengan beberapa teman di TV juga yang sudah ngaji, gitu, beberapa mengatakan sebagian besar pengen hijrah, tapi sebagian yang lain mengatakan ya kita berusaha untuk mewarnai istilah mereka. Ya akhi, hitam diwarnai putih 2 titik, ada artinya. Makanya saya pengennya hijrah, bukan mengikuti pendapat yang itu. Mohon dijawab. Sudah saya jawab. Yang pertama, ketika saya pindah nanti di bagian finance, apakah tetap tidak boleh? Allah barik fiik. Boleh. Soal ini, bank gitu. Sekarang apa? Saya punya tabungan di bank. Masya Allah. Di bank Mandiri, saya berhasil menurunkan bunganya gitu. Masih untuk menyimpan uang situ, tapi saya minta uangnya bunganya dinolkan. Pertanyaannya, apakah itu tindakan yang bijaksana? Karena ada yang bilang sebaiknya diambil kemudian juga diserahkan ke BKJ dan sebagainya. Jangan diambil, karena bila Anda ambil berarti Anda sudah menyetujui ribanya. Karena kalau Anda ambil menyetujui ribanya, minta dinolkan. Bismillah, minta dinolkan jauh lebih baik. Dengan alasan kalau dinolkan itu berarti memperkaya mereka. Kata siapa memperkaya mereka? Allah bilang yamhaqullah riba, Allah hancurkan riba. Baik. Allah barik fiik. Allah salam. Mungkin untuk cukup satu aja mengingat keterbatasan waktu. Boleh nanti di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi. Nama Reza Zat. Aku mau nanya, aku bingung mengenai pelarangan jual beli di masjid itu batasnya di mana, Pak? Kalau misalkan di daerah parkiran masih boleh. Parkiran itu masjid atau tidak? Parkir masjid. Parkiran masjid. Nanti masjid bisa memperluas sampai ke parkir.
Kalau masjidnya sempit, ingin perluasan bisa sampai parkirnya. Berarti parkir masjid atau tidak? Masjid, betul masjid. Para ulama Saudi Arabia ketika ditanya tentang pelataran Masjidil Haram, mengatakan batasan Masjidil Haram adalah ada yang pagar setengah 1 meter itu, ada yang besi bulat, itu yang batasannya. Di luar itu iya. Kalau yang itu masih itu luas sekali halamannya, hektaran. Sama ini, ada juga baru present dari kantor penilaian. Masya Allah. Karyawan beliau itu bukan? Dan anak baru merintis usaha minyak jenggot. Minyak jenggot. Minyak jenggot itu buat perawatan bagus. Di masjid tidak boleh jualan. Termasuk iklan. Gak boleh di masjidnya, akhi. Hah? Jadi salah satu bahannya itu kan ada namanya grapeseed oil. Apa? Grapeseed, minyak yang diambil dari biji anggur. Baik. Bagaimana kalau misalkan biji anggurnya, saya khawatir kalau biji anggurnya itu diambil dari anggur yang diproses untuk wine itu gimana? Takutnya Bijinya atau anggurnya? Enggak masalah kalau bijinya. Baik. Allah barik fiik ya. Sudah selesai iklan antum tadi? Assalamualaikum Ustaz. Salam tergantung. Saya Fuad Ustaz. Siapa nama antum? Fuad. Ya kalau Fuad. Masih seputar properti Ustaz. Sebelumnya saya dapat info ada salah satu developer, dia backgroundnya syariah. Nah itu saya mau tanya ke Ustaz. Saya lihat DP. Saya lihat DP rumah itu. Baik, terus. 30% dari yang dijual. Setelah itu, setelah akad, kita hanya dikasih waktu 2 tahun, tapi kita tetap menyicil. Rate-nya flat seperti biasa. Nah, terus setelah itu kita 2 tahun baru bisa terima kunci. Terlambat tidak kena denda? Tidak. Terus. Tidak kena Ya, denda. ya. Dan kalau misalnya kita macet itu semuanya dijual. Tapi saya baru terima kunci setelah 2 tahun setelah saya membayar cicilan. Itu gimana Mas? Selama 2 tahun tadi ini siapa yang ngisi? Selama 2 tahun kosong itu Ustaz. Jin yang, ya akhi, kalau kosong jin yang isinya. Ini diisi manusia pada jin. Semenjak dia beli dengan akad, walaupun belum lunas, barang sudah menjadi milik dia. Risiko untuk dia, keuntungan milik dia. Kalau ditahan kuncinya oleh developernya, ini zalim. Developer yang zalim ini, jelas. Baik. Allah barik fiik. Jangan jadi developer yang zalim ya. Fadhol. Antum bacain aja, saya sempat baca. Mana ini akhwat? Ada enggak ada? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, maaf mau tanya. Dimaafin, silakan. Bagaimana kalau Bagaimana kalau apa? Menerima nafkah dari hasil pekerjaan suami pemain musik dari musik? Iya. Ibu punya nafkah sendiri? Punya. Cukup, jangan terima dari dia. Jelas? Allah ya barik fiik. Yastahilluna al-hirra wal harira wal mazazif. Di mana nanti kata Rasulullah SAW ada antara umatnya yang menghalalkan musik, alat musik. Menghalalkan berarti sebelumnya adalah haram hukumnya dalam agama Allah Jalla fi'ula. Mendapatkan upah dari yang haram adalah haram. Jangankan dapat upah, dia sekedar main gratis. Haram pekerjaannya, apalagi sekarang dapat uang dari main yang haram. Uangnya adalah uang yang haram. Maka jangan terima dari suami tadi nafkah ibu. Tapi masalahnya ibu, suaminya udah mau berhenti atau belum?
Antum bukan? Tanya barik terus yang lain. Mungkin ada lagi bagi Iwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Suami? Sony. Ya, Karena masih bekerja di suatu perusahaan, beberapa tahun belakangan perusahaannya mengalami perkembangan dan ternyata permodalannya dari riba. Baik. Sebagian dari pemilik ownernya dananya itu, dan sebagian karena mengalami perkembangan itu perusahaan membutuhkan dana dari bank. Bagaimana hukumnya? Tapi jasanya jasa halal. Apa? Berkaitan apa? Inspeksi, pemeriksaan pengeboran. Masya Allah. Antum bagian apanya? Kami bagian pemeriksaannya. Bukan bagian pembukuan minjam ribanya, bukan? Enggak ada masalah, Taib. Boleh. Kecuali Anda bagian yang minjam ribanya, tidak boleh. Walaupun anak tahu bahwa itu. Walaupun Anda tahu, tapi nasihati dia. Allah barik fik ya. Salam terima. Tinggal 10 menit ya. Ya. Punya 9 kan ya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terlalu. Anak bekerja di bidang, bukan bekerja, anak ada usaha di bidang konstruksi. Itu bukan bekerja itu. Bukan, usaha sendiri kebetulan alhamdulillah di bidang konstruksi. Masya Allah. Ada satu hal yang anak jadi renungan buat anak di dalam pekerjaan anak ini kadang-kadang kan kita menawarkan sesuatu, misalnya satu bangunan, di situ kan ada itemnya, ada itemnya, ada bata, ada apa, ada segala macam item di situ, ada volume, ada harga juga Ustaz. Dalam pelaksanaannya kadang-kadang di harga kan memang kita ada keuntungan di situ, tapi di volumenya itu kan tidak bisa persis seperti itu Ustaz. Misalnya dalam satu bangunan kita sudah menawarkan dalam itemnya keramik 100 meter bisa jadi 92 meter gitu, ada kenyataannya yang kita kerjakan. Nah itu apakah tidak itu masuk dalam mengambil keuntungan dari volume nggak? Misal seperti mainkan timbangan gitu. Termasuk. Tapi di dalam kontrak kita itu selalu langsung fixed price. Jadi apapun resikonya kurang atau lebih itu resiko dari kontraktor. Termasuk. Betul. Jadi seperti apa? Kalau misalnya satu pekerjaan sudah selesai kontraknya langsung. Ya Anda jelaskan lagi bahwa ini tidak pakai keramik yang 100, karena 9, 90. Kalau ingin disepakati harga baru. Jadi dihitung ulang gitu maksudnya. Betul. Apa yang menjadi keuntungannya? Jadi maksudnya, Anda tidak boleh mengambil keuntungan dari volume gitu. Kalau yang bukan dan volume. Masalahnya untuk merincikan sedetail tadi, maka harus penuhi persyaratannya. Al-muslimuna ala syurutihim. Orang muslim persyaratannya. Kecuali Anda berikan bahwa kami akan membuatkan kepada Anda dengan rincian seperti ini. Mungkin bisa pas, mungkin ada perbedaan tergantung tersediaan barang di pasar dan harga yang masuk akal di waktu itu. Jelas? Ketika ada perubahan, disepakati kembali bahwa tidak kami temukan yang 1 meter, yang kami temukan 90 dengan kualitas yang sama umpamanya, sampaikan. Masalahnya kalau misalnya volume bukan pergantian produknya Ustaz. Jadi ada misalnya ini bangunan dihitung di atas kertas kita, misalnya di atas pada saat masih gambar kita berhitung ini 100 meter, misalnya 100 pada saat pekerjaan yang terjadi kita bangun selesai evaluasi ternyata keramik ini cukup dengan 98 terpasang semuanya sesuai dengan gambar. Berarti ada kelebihan. Ada kelebihan, kembalikan, bukin akad yang baru. Sepakati akad yang baru atau dipotong seperti yang baru. Iya, seperti itu. Tapi kalau untuk barang yang biasa kayak material alam segala yang tidak bisa diukur gitu. Kayak pasir, apa yang barang berbaur di dalamnya gitu. Terus pertanyaannya? Kalau itu seperti itu kan sekarang kan kita nggak bisa mengukur ya Ustaz. Ada kubiknya kan? Ada kubiknya ada ya. Dari kubiknya kalau ada Anda harus sampaikan. Kecuali Anda mengatakan saya jual rumah seperti ini tanpa detail rinci. Terserah Anda mau pasang
keramiknya 100, pengemas keramiknya 90. Tapi kalau rinci harus penuhi persyaratannya. Ya. Walaupun kontrak itu mengikat dari situ klausul kontraknya langsung fixed price. Ya. Kelebihan resiko jadi mengikat terhadap gambar dan harga. Kalau kelebihan resiko Ana. Ya itu. Kalau kekurangan Ana juga untung. Betul. Allah barik fiik. Salam. Satu lagi terakhir kayaknya ini. Tinggal 8 menit kan ya? Salam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Hasan. Masya Allah Hasan. Jadi bisnis saya perbedaannya itu di bidang properti. Iya. Dia punya klien. Siapa? Klien. Hasan punya klien. Istri saya. Oh istri. Ya. Istri itu properti. Ya. Masya Allah. Jadi dia jual beli properti. Ah. Dia punya klien. Terus Kalau antum sendiri apa bisnisnya? Kalau Hasan bisnisnya apa? saat ini belum bekerja. Enggak boleh Hasan. Masa antum bergantung pada istri? Oh enggak, maksud saya mau menanyakan tentang ini masalah propertinya itu sendiri. Sebelum antum nanya itu, saya tanya dulu. Allah mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu dia qawwam. Qawwam itu qayyim, yang mendirikan. Mendirikan itu mulai dari bangun sampai makan, sampai rumah, sampai kesehatan. Laki-laki yang. Tapi dalam keadaan kondisi Anda tidak mampu, apa boleh buat? Minta bantuan istri. Hah? Tapi ingat jasa baiknya ini. Nanti ente kalau sudah maju kawin lagi ente kan ya? Enggak, alhamdulillah. Terus. Jadi dia punya klien. Dekatkan mic-nya. Jadi dia punya klien. Hah. Dia menyewakan apartemen. Kliennya ini. Iya betul. Terus? Saya menyewakan apartemen ke kliennya. Selama beberapa tahun kemudian, ternyata dia ditangkap korupsi Ustaz. Yang klien istri Anda tadi. Betul. Nah saya mau menanyakan, apakah uang yang istri saya terima itu haram atau gimana? Halal. Allah barik. Allah barik fi Hasan. 3 kayaknya nggak bisa, tinggal 6 menit. Antum disiplin ya, sebagai panitia. Walaupun banyak. Tadi katanya hanya 9. 6 menit, terserah 2 menit. Cepat. Maju semuanya sini, 3-3-nya langsung gantian mic-nya. Cepat. 3-3-nya maju sini. 1, 2, mana 2? 3. Maju 3. Udah, cukup 3. Masya Allah. Sekarang yang di panel penanya. Salam tergantung. Siapa namanya? Nayaka. Teruslah Nayaka. Masya Allah. Masya Allah. Di sini problemnya kami nggak mungkin mampu untuk membiayai bangunan pembangkit listrik itu sendiri. Terus? Kami harus butuh pembiayaan dari bank. Tahu. Nah, dan bank itu pun bank dari dalam negeri pun nggak sanggup membiayai itu, harus bank dari luar. Nah itu sudah pastikan kami perlu riba. Ya benar. Yang bikin akar ribanya Anda bukan? Nah itu pertanyaan Anda. Nah di situ Anda masuk dalam tim pengembangan bisnisnya dan Anda masuk dalam divisi tim legal untuk perumusan ribanya. Kesepakatan dengan bank tersebut. Berarti Anda akan rumuskan riba ini legal. Cari kerja lain. Allah barik fiik. 2. Alhamdulillah. Ya, antum bisa ketawa sekarang daripada menangis di akhirat berbahaya. Baik, fadhal. Siapa? Fitrah. Masya Allah Fitrah. Karena kerja di salah satu perusahaan distributor alat laboratorium. Perusahaan saya bekerja itu distributor tunggal Indonesia saat. Masya Allah. Yang keuangan dan terkadang kita ke customer ada cara tertentu gitu supaya barang kita itu terjual ke customer. Iya. Contohnya kayak fee sogokan ke customer. Antum yang nyogok. Bukan ada yang nyogok saja, ada bagian keuangannya.
bagian marketing untuk ke customer gitu. Jadi anak yang mengurusi cashback itu kadang itu nggak selalu, jadi terkadang Boleh, cashback boleh. Cashback istilahnya cashback, tapi setahu Anda tidak dari customer, tidak seluruh pihak customer itu perusahaan itu tahu. Jadi ada pihak tertentu. Oh, cashbacknya hanya untuk oknum. Iya. Oh, ini yang riswah namanya. Jangan antum berikan ke dia. Anda kan sebagai istilah bawahan. Walaupun bawahan, saya nggak mau yang haram ini. Kalau sudah berhenti udah tayyib. Berhenti tayyib. Allah barik fik. Ini terakhir yang mau berhenti. Tenang, ada satu lagi yang mau berhenti. Tenang. Bismillah, dengar ya akhi. Saya punya sebuah percetakan Punya sendiri? Masya Allah. dan saya punya rekan kerja partner lah. Nah, itu muslim Cina gitu. Nah, terus jika ada orderan istilahnya Ya. itu untuk nyetak kaos Naga. Jangan terima. Salib apa lagi? Allah Rasulullah SAW mengatakan, aku diutus untuk kasris salib, mematahkan salib. Ente bikin. Haram. Desain ya ini. Taib, cukup lah kali ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.